saya Haryati dari kelompok 2 akan mempresentasikan tentang berpikir kreatif. Pertama, pengertian berpikir kreatif. Berpikir pada umumnya didefinisikan sebagai proses mental yang dapat menghasilkan pengetahuan. Mengartikan berpikir sebagai segala aktivitas mental yang membantu merumuskan, memecahkan masalah, membuat keputusan atau memenuhi keinginan untuk memahami. Berpikir adalah sebuah pencarian jawaban, sebuah pencapaian makna. Proses berpikir memiliki dua ciri utama, yaitu satu, convert atau tidak terlihat. Proses berpikir terjadi pada otak manusia dan secara fisik tidak dapat dilihat prosesnya. Yang kedua, simbolik, melibatkan manipulasi dan penggunaan simbol. Dalam berpikir, manusia mengolah informasi yang berupa simbol-simbol, dan simbol-simbol tersebut memberikan makna pada suatu informasi. Secara garis besar, ada dua macam cara berpikir, yaitu cara berpikir autistik dan realistik. Berpikir autistik seringkali disebut sebagai menghayal, melamun, atau berfantasi. Dengan berpikir autistik, orang yang melarikan diri dari kenyataan melihat hidup sebagai gambar-gambar yang fantastik. Sebaliknya, berpikir realistik adalah berpikir nalar, yaitu berpikir secara logis berdasarkan fakta-fakta yang ada dan menyesuaikan dengan dunia nyata beserta dalil dan hukum-hukumnya. Menurut Utami Munandar, kreativitas adalah sebuah proses atau kemampuan yang mencerminkan kelancaran, keluasan, dan orisinalitas dalam berpikir serta kemampuan untuk mengelaborasi suatu gagasan. Dan dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa berpikir kreatif adalah suatu kemampuan seseorang untuk menciptakan ide atau gagasan baru sehingga membuatnya merasa mampu untuk menyelesaikan masalah dalam hidupnya. Yang kedua, tahapan berpikir kreatif. Tahapan berpikir kreatif itu ada 5. Yang pertama, orientasi. Masalah dirumuskan dan aspek-aspek masalah diidentifikasi. Yang kedua, preparasi. Berusaha mengumpulkan sebanyak mungkin informasi yang relevan dengan masalah. Yang ketiga, inkubasi. Proses pemberhentian sementara ketika berbagai masalah berhadapan dengan jalan buntu. Tetapi meskipun begitu, proses berpikir langsung terus dalam jiwa bawah sadar. Yang keempat, iluminasi. Ketika masa inkubasi berakhir dengan ditemukannya solusi untuk memecahkan masalah. Yang kelima, verifikasi. Tahap untuk menguji dan secara kritis menilai pemecahan masalah yang ditujukan pada tahap keempat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Juwita Dwi Arum dari kelompok 2. Seperti tadi yang sudah dijelaskan oleh kelompok saya, yaitu Mbak Haryati, tentang pengertian dan tahapan berpikir kreatif. Di sini saya akan menjelaskan tentang keunggulan dan kelemahan berpikir kreatif dan juga implementasinya. Salah satu keunggulan berpikir kreatif di antaranya yaitu mendorong kesuksesan usaha. Orang yang berpikir kreatif akan memiliki banyak ide untuk mengembangkan usahanya, mulai dari memunculkan inovasi usaha, pengembangan usahanya, dan juga pemasarannya. Kemudian, orang yang berpikir kreatif bisa menghandle segala situasi. Misalnya kita sedang ada suatu masalah, jika kita berpikir kreatif, kita akan menemukan masalah atau solusi dari masalah tersebut. Kemudian, pandai menghargai orang lain. Orang yang selalu berpikir kreatif akan pandai menghargai orang lain karena dia sudah seringkali menghadapi proses penerimaan masalah dan dapat menyelesaikannya, sehingga orang yang berpikir kreatif cenderung akan menghargai pendapat atau usaha orang lain. Kemudian, orang yang selalu berpikir kreatif akan selalu bahagia karena mempunyai cara untuk menyelesaikan setiap masalah yang dihadapinya. Karena orang yang berpikir kreatif itu memiliki banyak sumber dan juga referensi dari setiap masalah yang dihadapinya. Jadi akan membuatnya terbiasa dan tidak stres. Maka pembawaan wajah orang yang selalu berpikir kreatif akan selalu terlihat bahagia. Yang kemudian adalah menebar semangat. Orang yang berpikir kreatif tidak takut terhadap setiap ancaman yang datang karena dia sudah terbiasa menghadapi banyak tantangan.
Hal ini dikarenakan orang yang berpikir kreatif mempunyai banyak cara dan ide dalam setiap usaha dan perjalanannya. Maka dari hal itu membuatnya merasa lebih aman dan menebarkan semangat bagi orang yang ditemuinya. Yang kemudian yang berikutnya adalah memiliki pergaulan yang luas. Orang yang berpikir kreatif akan membuat seseorang memahami pola pikir orang lain sehingga mudah baginya untuk bergaul terhadap orang baru dan menyesuaikan bagaimana ia harus bersikap. Pembawaan yang tenang mampu menjadi pendengar yang baik, membuat orang yang suka berpikir kreatif menjadi seseorang yang disenangi oleh orang-orang di sekelilingnya. Itu tadi beberapa keunggulan dari berpikir kreatif. Yang berikutnya saya akan menjelaskan tentang kelemahan berpikir kreatif, yaitu orang yang berpikir kreatif akan mudah merasa bosan karena orang kreatif tidak bisa tetap pada satu pekerjaan, namun akan bertahan pada hal-hal yang membuat potensinya tidak keluar dengan maksimal. Orang kreatif tidak suka hal yang monoton. Orang kreatif lebih memiliki tidak punya penghasilan daripada harus bosan. Jadi orang kreatif lebih merasa takut akan tantangan pekerjaan yang tidak pasti daripada bertahan di karir yang menantang. Berikutnya adalah implementasi dari berpikir kreatif. Sebagai jalan keluar untuk meningkatkan kreativitas siswa, guru dituntut untuk mengubah metode pembelajaran yang dari awal itu misalnya ceramah atau tanya jawab diubah menjadi metode pembelajaran yang dapat meningkatkan keaktifan siswa dan juga kreativitas siswa. Misalnya dengan mengamati lingkungan sekitar, maka rasa ingin tahu dari siswa itu akan muncul dengan menggunakan peralatan seadanya. Misalnya melakukan pengamatan dengan peralatan seadanya. Jadi siswa itu muncul rasa ingin tahunya itu lebih banyak sehingga dapat meningkatkan keaktifan dan pola berpikir kreatif melalui proses pengamatan ilmiah misalnya. Dan pengalaman yang didapat dari proses ilmiah akan lebih tahan lama dan terekam di ingatan siswa. Jadi seperti itu salah satu contohnya. Demikian yang dapat saya sampaikan. Apabila banyak kesalahan, saya minta maaf. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.